Halo, selamat pagi anak-anak kelas 12 SMK jurusan TSM SMK Nila Harapan. Kita berjumpa kembali dengan saya Bapak Epin Sirait dalam pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor. Untuk materi hari ini kita mendiagnosa kerusakan sistem pengereman, yaitu diagnosa kerusakan pada sistem rem tromol sepeda motor. Karena kita ketahui dalam sepeda motor ada dua sistem pengereman yang paling umum digunakan, yaitu sistem pengereman dengan tipe tromol dan tipe cakram atau disc brake, ya. Dan pada kali ini kita mendiagnosa kerusakan pada sistem pengereman mekanisme tromol. Jadi siapkan mental Anda, diri Anda, fokus pada apa yang kamu lihat di layar dan dengarkan penjelasan dari saya. Mari kita mulai. Jenis gangguan pada rem tromol. Ya, pada umumnya jenis gangguan pada rem tromol itu ada bermacam-macam. Ya, mungkin anak-anak juga sudah pernah mengalaminya, jenis-jenis gangguan atau troubleshooting pada rem tromol. Ya, yang pertama tromol rem aus, kampas rem aus, kampas rem terkontaminasi. Artinya sini terkontaminasi, ada endapan-endapan kotoran di dalam rumah tromol sehingga merusak kampas rem, ya, mungkin atau sering melewati daerah-daerah yang banjir hingga bagian tromol sering kemasukan air, itu juga dapat merusak dan membuat kontaminasi di dalam rumah tromol sehingga terjadi proses pengikisan dan endapan karat di dalam rumah tromol. Kemudian bubungan rem aus. Ya, bubungan rem aus itu, bubungan itu nok atau cam, ya, itu yang menggerakkan ketika yang berhubungan dengan lengan rem. Ketika lengan rem digerakkan, ya, maka bubungan membuka, ya, mengembangkan sepatu rem, ya, sehingga terjadi proses pengereman. Itu fungsi dari bubungan. Kemudian lengan rem tidak terpasang dengan benar. Nah, ini juga sering terjadi, ya, lengan rem tidak terpasang dengan benar, sehingga proses pengereman tidak maksimal. Kemudian sepatu rem aus pada bidang kontak dengan bubungan, ya, sepatu remnya aus pada bidang kontak dengan bubungan. Artinya ketika bubungan bergerak terjadi slip di situ sehingga sepatu rem tidak berkembang dengan sempurna. Kemudian terjadinya keregangan berlebihan, ya, keregangan berlebihan antara lengan rem dengan bubungan. Kemudian pegas rem aus atau patah dan tromol rem macet akibat terkontaminasi. Di sini saya kembali menampilkan gambaran komponen dalam rem tromol, ya, komponen bagian dalam rem tromol. Ya, agar kita mengingat kembali, ya. Saya hanya ingin memperjelas, mengembalikan ingatan kita terhadap pelajaran-pelajaran sebelumnya. Mungkin kamu di kelas 11 sudah belajar mengidentifikasi komponen-komponen rem tromol. Jadi saya hanya mengingatkan, ya, di sini ada kampas rem, ada rumah tromol, ada return spring atau pegas pembalik, kemudian ada pivot, baru ada cam atau bubungan atau sering juga disebut nok, ya, itu yang kita lihat tadi, yang di bagian tanda panah merah itu tadi cam, bubungan itu yang haus dia sehingga tidak mampu membuka, mengembangkan sepatu rem, ya, dengan baik. Kemudian leading shoe atau sepatu rem, ya. Dari gambar ini, dari slide ini kita bisa lihat bahwa jenis tromol, ya, jenis tromolnya adalah single leading shoe, ya, hanya menggunakan satu bubungan. Kalau double leading shoe dia menggunakan dua bubungan dan dua pivot, ya, dua pivot
Kalau yang single satu hubungan juga satu pivot, itu bedanya, beda konstruksinya. Nah, kita sekarang sudah sampai pada tahap pembongkaran tromol rem. Ya, kenapa harus terjadi pembongkaran? Karena tromol rem itu ya, komponen-komponen bagian dalam itu tidak terlihat. Jadi, untuk mendiagnosanya biar lebih jelas apakah terjadi kerusakan yang parah, maka perlu dilakukan langkah pembongkaran. Ini kalau dalam slide kita lihat ini posisinya setelah ban lepas, ya, roda lepas dari sepeda motor, ya. Udah kita lepaskan dari axle sepeda motor. Kita lihat di sini tahap pertama melepaskan sepatu rem dari ancor pinnya, ya. Melepaskan rem dari ancor pinnya. Ancor pin itu apa? Rumah housting tempat rem itu diletakkan, ya. Bersama-sama dengan cam atau nok atau bubungan dan sepatu rem. Ya, kemudian melepaskan mur, baut dan lengan rem. Ya, baut dan lengan rem. Setelah itu melepaskan plat indikator keausan, sil debu dan bubungan rem. Baru dilakukan pemeriksaan, ya. Apa yang diperiksa yaitu memeriksa tromol terhadap keretakan dan keausan, ya, dengan mengukur diameter dalam tromol rem belakang. Ya, batas servisnya untuk sepeda motor, ya, bersisi kecil, ya, bersisi kecil atau sekarang motor bebek, istilahnya motor bebek itu standarnya dia diameternya itu 111 mm, ya, 111 mm. Kalau model sepeda motor model sport itu 131 mm diameternya. Ya, tetap di sini ya kita lihat, kita baca, perhatian jangan memakai tekanan udara atau sikat kering untuk membersihkan rem. Ya. Karena debu rem mengandung serat asbes yang dapat mengakibatkan penyakit kanker, ya. Kemudian sikat kering itu juga bisa merusak permukaan bagian dalam dari rumah tromol, ya, tempat di mana terjadi proses pengereman ketika sepatu rem dengan dinding tromol itu bersentuhan, itu tidak boleh ada goresan, ya. Karena itu bisa memicu terjadinya kehausan. Nah, kembali di sini saya tunjukkan gambar komponen luar dari mekanisme rem tromol, ya. Di sini ada lengan rem, itu tadi, ini lengan rem, biar kita mengenal kembali atau mengingat kembali kenapa saya tunjukkan gambar, agar kita lebih gampang, ya, mengetahui letak komponennya itu di mana. Kemudian ada plat indikator keausan, ya, plat ini, ya, kalau kamu perhatikan ini untuk kita secara visual dari tanpa melihat, kita hanya melihat posisi plat ini, kita sudah tahu kondisi sepatu rem kita sudah aus atau tidak, ya. Kemudian ada tuas penghubung, ini tuas mekanis, ya, pemindah tenaga, ya, dari tekanan kaki dari pedal rem, ya, memindahkan tenaga untuk menggerakkan lengan rem, dan lengan rem menggerakkan bubungan atau cam atau nok untuk mengembangkan sepatu rem sehingga terjadi proses pengereman, ya. Jadi proses mekanismenya dengar baik-baik, ya. Proses pemindahan tenaga atau konversi tenaga, proses mekanisme pengereman pada rem tromol yaitu pada saat pedal rem dipijak oleh kaki, ya, tenaga pijakan pada pedal rem itu dipindahkan oleh tuas penghubung, ya. Tuas penghubung ini menarik atau menggerakkan lengan rem, ya. Kemudian lengan rem itu memutar cam atau nok atau bubungan yang ada di dalam rumah tromol.
Sehingga CAM itu menggerakkan atau mengembangkan sepatu rem, ya, sepatu rem, sehingga terjadi proses pengereman. Dan ketika tekanan, ya, kaki ditarik, tekanan dilepaskan, maka return spring atau pair menarik kembali posisi, ya, menarik kembali posisi dari sepatu rem untuk kembali ke posisi semula, sehingga tidak terjadi pengereman, ya. Kemudian di sini ada axle nut, ya, axle nut, kemudian ada adjusting nut, ya. Adjusting nut ini untuk, ya, menyetel, ya, posisi lengan rem, ya, posisi lengan rem, ada adjusting nut, ya, perhatikan itu. Ya, setelah tromol kita lepas, kita pisahkan dari komponen rem, ya, kita melakukan pemeriksaan tromol dari keretakan dan keausan. Jadi sekitar bagian dalam tromol ini kita periksa apakah terjadi retakan, ausan atau goresan. Setelah itu kita mengukur diameter, ya, menggunakan sigmat, ya, diameter dalam tromol, ya. Dan batas servisnya itu yang di awal sudah saya jelaskan, batas servisnya kalau untuk sepeda motor tipe bebek atau cup, ya, ini 111 mm. Berbeda dengan motor tipe sport, ya, diameter standarnya itu tidak boleh melebihi dari 131 mm. Jadi kalau udah lebih dari 1 mm atau 132 mm itu tromol harus diganti, ya, harus diganti, nggak ada jalan lain, ini harus diganti, ya, nggak usah diakal-akali, ya. Kalau rem itu nggak usah diakal-akali, karena kalau rusak ganti aja, karena ini komponen yang sangat penting, ya, komponen yang sangat penting ini punya pengaruh besar terhadap keselamatan kita berkendaraan. Setelah kita memeriksa atau melihat dan mengukur bagian dalam tromol, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kampas rem, ya. Yang pertama kita ukur ketebalan kampas rem atau brake lining, ya. Batas servisnya itu tidak boleh di bawah 2,0 mm, ya. Jadi kalau sudah di bawah 2,0 mm berarti sepatu, ya, kampas rem itu sudah habis. Jadi bekerja tidak bisa maksimal lagi. Daya pengereman pun tidak maksimal. Ya, mengatasinya, ya, ini ganti sepatu rem sepasang. Jika ketebalan kampas rem kurang dari batas servis dan jika terkena grease, ya, atau terkena gemuk. Jadi kalaupun masih ukurannya masih normal, masih standar, tapi kalau sudah terkena gemuk, ya, atau grease, itu seharusnya sudah diganti, ya, karena dia terjadi sliding di situ. Karena grease itu fungsinya untuk meredam panas, sementara daya pengereman itu, efek pengereman itu membutuhkan panas, ya, saat terjadi gesekan itu dan tidak terjadi sliding. Jadi proses pengereman kalau kampas rem sudah terkena gemuk itu tidak bekerja dengan maksimal. Ya, setelah diperiksa, ya, setelah diganti baru dilakukan langkah terakhir yaitu pemasangan, ya. Ya, pertama lumasi gemuk pada pin jangkar dan bumbungan rem, ya. Pin jangkar atau bumbungan rem atau cam itu perlu, ya, karena itu bergerak secara mekanis berulang-ulang, paling banyak bekerja, ya. Jadi perlu diberi gemuk agar tidak terjadi keausan, ya, karena terjadi gesekan. Kemudian pasang bumbungan rem pada panel rem dan lumasi oli pada seal dan pasangkan pada panel rem. Selanjutnya pasang plat indikator keausan pada bumbungan rem dengan menempatkan gerigi yang lebar dengan potongan pada bumbungan rem, ya. Di situ ada tertulis itu, ya, tandanya itu plat itu, ya. Kita pasang pada
hubungan rem ya, yang berhubungan dengan lengan rem. Ya, pasang lengan rem dengan menempatkan tanda titik antara lengan dan hubungan rem ya. Ada tanda titiknya ya. Kemudian pasang baut penjepit lengan rem dan kencangkan. Kemudian baru pasang sepatu-sepatu rem dan bekas-bekas rem. Nah, itulah untuk hari ini materi kita, pelajaran kita, bagaimana kita mendiagnosa, memeriksa kerusakan pemeriksaan kampas rem. Jadi biar lebih gampang memang harus kita melakukan praktek. Tapi untuk sementara ini karena kondisi new normal, kita belum bisa melakukan praktek di sekolah, makanya nanti kami juga akan mengirimkan kepada anak kami tutorial bagaimana cara memeriksa dan membongkar dan merakit kembali komponen rem, ya baik itu rem tromol dan rem hidrolik. Jadi saya harap apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ya, ingat pesan saya, kita bisa, kita pintar bukan karena bakat, tapi karena banyak latihan dan belajar. Itu pesan saya, tetap di rumah, jaga kesehatan, hindari keramaian, dan selalu gunakan masker bila berada di luar ruangan. Sampai jumpa minggu depan, sekian dan terima kasih. Wassalam.